Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kalian tuh terpikir bahwa seseorang yang terlihat biasa aja justru bisa menyimpan sisi gelap yang berbahaya? Hal ini tercermin dalam kasus Paul Bernardo dan Carla Homolka di Ontario pada awal tahun 1990-an. Di balik citra sebagai pasangan muda yang harmonis, tersembunyi rangkaian kejahatan yang mengguncang publik. Dalam waktu yang singkat, kehidupan yang biasa berubah menjadi sebuah tragedi yang mengguncang masyarakat dan memunculkan perdebatan mengenai kepercayaan, manipulasi, serta pentingnya waspada terhadap bahaya yang tidak selalu terlihat. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Kasus yang melibatkan Paul Bernardo dan Carla Homolka dimulai di wilayah Scarborough, pinggiran Toronto. Ketika sejak tahun 1986 hingga 1990-an, Bernardo melakukan serangkaian pelecehan seksual kepada perempuan muda yang sebagian besar terjadi pada malam hari di sekitar halte bus ataupun area yang sepi. Modus yang digunakan umumnya adalah menguntit korban, terutama setelah mereka turun dari kendaraan umum, lalu menyerang secara tiba-tiba di lokasi yang minim penerangan. Pada 4 Mei 1987, salah satu penyerangan yang terdokumentasi terhadap seorang perempuan muda yang baru turun dari bus di Scarborough di dini hari, yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian kasus yang menimbulkan ketakutan luas di masyarakat. Pada 17 Oktober 1987, Bernardo yang pada saat itu berusia 23 tahun bertemu dengan Carla Homolka berusia 17 tahun di sebuah hotel di Scarborough. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, ditandai dengan intensitas pertemuan yang tinggi, meskipun mereka tuh tinggal di kota yang berbeda. Hingga akhirnya mereka bertunangan pada 24 Desember 1989. Sementara itu, sepanjang periode 1987 sampai 1990, polisi menerima banyak laporan dengan pola yang sama, yang kemudian mengarah pada julukan Scarborough Rapids. Dengan korban sebagian besar adalah remaja ataupun perempuan muda, serta disertai dengan ancaman agar tidak melapor. Bahkan dalam salah satu kejadian, pelaku sempat terlihat oleh petugas namun berhasil melarikan diri, yang menunjukkan betapa sulitnya proses penangkapan pada saat itu. Pada November 1990, pihak Toronto Police Service akhirnya menginterogasi Bernardo setelah adanya kemiripan dengan sketsa wajah pelaku yang disusun dari keterangan para korban. Dan sebagai bagian dari prosedur, diambillah nih sampel rambut, darah, serta air liur untuk uji DNA. Namun, teknologi DNA pada saat itu masih tergolong baru dan ada penumpukan hingga ribuan sampel di Center of Forensic Science. Proses analisis tidak segera dilakukan, sehingga keterkaitan Bernardo dengan rangkaian kejahatan tersebut belum dapat terungkap pada saat itu, dan penyelidikan pun mengalami keterlambatan yang signifikan. Peristiwa tragis pertama dalam lingkup pembunuhan terjadi pada malam 23 Desember 1990 di rumah keluarga Homolka di Street Cartrins. Pada saat itu, Paul Bernardo dan Carla Homolka merencanakan kejahatan tersebut dengan memanfaatkan situasi rumah yang tampaknya normal ketika menjelang perayaan Natal. Mereka membius Tammy Homolka berusia 15 tahun, yaitu adiknya Carla, menggunakan obat penenang yang dicampurkan dalam minuman, sehingga mengakibatkan korban kehilangan kesadaran. Dalam kondisi yang tidak berdaya ini, korban kemudian menjadi sasaran kekerasan seksual yang direkam oleh pelaku. Setelah kejadian tersebut nih, Tammy tidak kembali sadar sepenuhnya. Pada dini hari 24 Desember 1990, ia mengalami kondisi kritis dan akhirnya meninggal dunia karena tersedak muntahan. Untuk menutupi kejadian ini, pelaku berusaha membersihkan lokasi, memindahkan korban ke kamarnya, serta menghubungi layanan darurat agar terlihat insiden biasa. Pemeriksaan awal tidak mengarah pada tindakan kriminal, sehingga kematian
Tami pada saat itu dinyatakan sebagai kecelakaan karena konsumsi alkohol berlebih, tanpa penyelidikan mendalam yang mengungkap kebenarannya. Setelah kejadian tersebut, pada 1 Februari 1991, pasangan ini pindah ke rumah sewaan di kawasan Port Dalhousie yang masih termasuk wilayah St. Catharines dan mulai menjalani kehidupan yang tampaknya normal di mata lingkungan sekitar. Mereka kemudian melangsungkan pernikahan pada 29 Juni 1991 di Niagara-on-the-Lake dalam sebuah acara yang tampaknya biasa aja tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun sebelum pernikahan tersebut terjadi, tepatnya pada malam 14 Juni 1991, mereka menculik Leslie Mahaffey, 14 tahun, dari depan rumahnya setelah korban tidak dapat masuk ke rumahnya karena melanggar jam malam. Mereka kemudian membawanya ke rumah mereka di Port Dalhousie dan menahan beberapa hari. Korban mengalami kekerasan berulang sebelum akhirnya dibunuh. Tubuh korban dipotong-potong dan dibuang ke Lake Gibson dengan memberikan pemberat agar tubuhnya tenggelam. Namun pada 29 Juni 1991, bertepatan dengan pernikahan mereka, bagian-bagian dari tubuh korban mulai ditemukan oleh warga di sekitar danau, yang kemudian memicu penyelidikan besar oleh pihak berwenang, tanpa disadari bahwa pelakunya adalah pasangan yang sama, yang sedang merayakan hari pernikahan mereka. Kejahatan berikutnya terjadi pada 16 April 1992 di St. Catharines. Ketika Kristen French berusia 15 tahun diculik dari area parkir gereja saat dalam perjalanan pulang sekolah. Peristiwa ini sempat disaksikan oleh warga yang melihat adanya upaya pemaksaan terhadap korban untuk masuk ke dalam kendaraan. Namun informasi yang diperoleh pada saat itu belum cukup kuat untuk mengarah langsung kepada pelaku. Korban kemudian dibawa ke rumah pelaku di kawasan Port Dalhousie dan dia ditahan selama berhari-hari. Selama masa penahanan tersebut, korban mengalami kekerasan berulang sebelum akhirnya dibunuh. Jasad dibuang di daerah pedesaan dan pada 30 April 1992 ditemukan di wilayah dekat Burlington dalam kondisi yang menunjukkan adanya kekerasan yang serius. Penemuan ini menjadi titik yang paling penting karena polisi mulai melihat kesamaan pola dengan kasus pembunuhan sebelumnya terhadap Leslie Mahaffey, sehingga kedua kasus tersebut mulai dihubungkan dalam satu rangkaian penyelidikan. Seiring berkembangnya penyelidikan, tekanan terhadap aparat penegak hukum semakin meningkat karena belum adanya tersangka yang jelas. Titik balik penting akhirnya terjadi pada 6 Januari 1993 di rumah mereka di St. Catharines, ketika Bernardo melakukan kekerasan berat terhadap Homolka hingga menyebabkan luka yang serius dan membutuhkan perawatan medis. Kejadian ini menarik perhatian pihak berwenang dan membuka jalan penyelidikan yang lebih dalam terhadap kehidupan pribadi pasangan tersebut. Pada saat yang hampir sama, hasil DNA yang sebelumnya diambil pada November 1990 akhirnya diproses pada Desember 1992 oleh Center of Forensic Science dan menunjukkan kecocokan antara Bernardo dan juga pelaku dalam kasus pemerkosaan di Scarborough. Temuan ini menjadi bukti kuat yang selama ini hilang dari penyelidikan. Dalam kombinasi bukti forensik dan perkembangan dari kasus kekerasan domestik tersebut, pihak Toronto Police Service bersama kepolisian wilayah lainnya akhirnya bergerak dengan cepat. Hingga pada 17 Februari 1993 akhirnya Bernardo ditangkap, menandai awal terbongkarnya kejahatan yang selama bertahun-tahun sebelumnya belum terungkap. Dalam proses hukum berikutnya, Karla Homolka mulai bekerja sama dengan penyelidik setelah memulai serangkaian interogasi intensif dan konsultasi dengan tim pengacaranya. Ia kemudian memberikan keterangan dengan rinci mengenai keterlibatannya dengan Paul Bernardo dalam berbagai kejahatan yang sebelumnya belum terungkap. Pada Juli 1993, ia mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa di Ontario, di mana ia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan.
yakni terhadap Leslie Mahaffey dan Kristen French. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dengan imbalan kesediaan sebagai saksi utama yang memberikan kesaksian yang melawan Bernardo di pengadilan. Kesepakatan pada saat itu dianggap sangat penting oleh pihak kejaksaan untuk memastikan adanya bukti kuat dalam menuntut pelaku utama, meskipun kemudian menuai kontroversi yang luas di masyarakat. Persidangan Bernardo dimulai pada 18 Mei 1995 dan berlangsung selama beberapa bulan dengan perhatian publik yang sangat besar. Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan berbagai bukti, termasuk hasil forensik dan pengakuan dari Hoka yang memberikan gambaran detail mengenai kejahatan yang terjadi. Proses persidangan juga mengungkap fakta-fakta yang penting yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh publik, sehingga meningkatkan tekanan emosional di dalam ruang sidang maupun di masyarakat luas. Pada 1 September 1995, Bernardo dinyatakan bersalah atas berbagai dakwaan, termasuk 2 pembunuhan tingkat pertama, penculikan, penahanan paksa, serta kekerasan seksual berat. Setelah putusan tersebut, ia dijatuhi hukuman seumur hidup dan secara resmi ditetapkan sebagai pelaku kejahatan berat, sebuah status hukum di Kanada yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki resiko tinggi untuk mengulangi kejahatannya, sehingga peluang untuk mendapatkan kebebasan bersyarat sangatlah kecil. Putusan ini akhirnya mengakhiri persidangan yang panjang, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam salah satu kasus kriminal paling besar di negara tersebut. Setelah menjalani hukuman penuh, Karla Homolka akhirnya dibebaskan pada 5 Juli 2005 dari penjara di Quebec dengan sejumlah syarat yang sempat diberlakukan oleh pengadilan, termasuk pembatasan aktivitas dan pengawasan terhadap interaksi dengan masyarakat. Ia kemudian menetap di Montreal dan berusaha untuk menjalani kehidupan baru dengan identitas yang lebih tertutup. Dalam perjalanannya, ia menikah kembali dan membangun kehidupan rumah tangga. Bahkan sempat berpindah ke Guadeloupe sebelum akhirnya kembali ke Kanada. Meski demikian, keberadaannya kerap menimbulkan kontroversi setiap kali terungkap di publik, terutama ketika diketahui beraktivitas di lingkungan masyarakat, karena masih banyak pihak yang mengingat perannya dalam kasus tersebut. Sementara itu, Paul Bernardo tetap menjalani penjara seumur hidupnya di berbagai fasilitas pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk Milhavet Institution, sebuah penjara dengan keamanan yang maksimum. Selama bertahun-tahun, ia beberapa kali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, namun permohonannya selalu ditolak karena statusnya sebagai pelaku kejahatan berbahaya dan tingkat resiko yang dinilai masih cukup tinggi. Pada Mei 2023, ia dipindahkan ke La Chaza Institution, sebuah penjara dengan tingkat keamanan menengah yang memiliki fasilitas yang berbeda dari penjara sebelumnya. Keputusan pemindahan ini memicu reaksi yang keras dari publik di seluruh Kanada, termasuk kritik oleh tokoh politik dan protes dari keluarga korban, karena dianggap tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Banyak masyarakat, khususnya di wilayah Ontario Selatan, masih menyimpan trauma atas peristiwa yang terjadi antara tahun 1990 sampai 1992 tersebut, sehingga setiap perkembangan pelaku tetap menimbulkan perhatian dan emosi dari banyak orang. Oke, sampai sini aja pembahasan dari kasus ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Paul Bernardo dan juga Karla Homolka, kita belajar bahwa kejahatan besar seringkali tidak terlihat dari luar. Keduanya dikenal sebagai pasangan muda yang normal-normal aja dan bahkan menarik di lingkungan sosial mereka. Namun di balik itu bersembunyi tindakan kejam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Peristiwa terjadi di Ontario pada tahun 1990-an, menunjukkan bahwa manipulasi dan hubungan yang tidak sehat dapat berkembang menjadi tindakan yang berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kita akan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan, baik dalam hubungan pribadi maupun lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi, kasus ini menegaskan pentingnya keadilan
yang hati-hati dan berbasis bukti dalam bidang hukum. Kesepakatan pembelaan yang diberikan kepada Karla Homolka memicu kontroversi yang besar karena dianggap tidak mencerminkan sepenuhnya peran dan keterlibatannya. Dari sini kita belajar bahwa proses hukum harus mempertimbangkan seluruh fakta secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Selain itu, keterlibatan analisis bukti seperti DNA juga menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dan kecepatan dalam penegakan hukum, karena kesalahan dan keterlambatan sekecil apapun dapat berdampak besar atas keselamatan masyarakat. Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan bahwa kewaspadaan, empati, dan keberanian untuk melaporkan hal yang mencurigakan sangat penting dalam mencegah kejahatan. Dampak dari tindakan mereka tidak hanya berdampak pada korban dan juga keluarga, tapi juga meninggalkan trauma yang dalam terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, membangun lingkungan yang saling peduli, memperkuat sistem hukum, serta menjaga nilai kemanusiaan adalah kunci untuk menjaga tragedi serupa tidak terjadi lagi. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar, guys, supaya aku bisa terus belajar untuk menyampaikan setiap kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semuanya akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa tumbuh bersama dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian ada ide aku bahas kasus apa lagi, bisa banget komen di kolom komentar. Kalau aku udah salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye!